Oke, oke teman-teman, kita balik lagi setelah kalian diskusi tadi ya dengan teman-teman kelompoknya. Sekarang kita diskusi sebelum diskusi, saya akan terangkan lagi sedikit ya mengenai implementasi lain dalam pemasaran terkait dengan AR atau augmented reality. Nah, di sini terlihat ada 3 yang paling banyak digunakan. Yang pertama terkait dengan retail, augmented reality retail, kemudian terkait dengan advertising, augmented reality advertising, kemudian ada yang terkait dengan tourism, pariwisata, itu namanya augmented reality tourism. Nah, retail ini atau toko retail itu menggunakan AR untuk memberikan pengalaman bagi si calon customer-nya itu, sebelum beli dia melihat dulu, ya, melihat dulu barang-barangnya. Nah, seperti kemarin, kita kasih contoh ada yang namanya, tokonya, advertising, ya. Advertising itu, dalam hal periklanan ya. Jadi nanti, eee teman-teman, tugas akhirnya untuk mata kuliah ini adalah untuk menggunakan di, iklan sama di toko retail, ya. Nah, kemudian adalah yang terakhir, biasanya banyak digunakan di tourism atau di, kepariwisataan. Ya, jadi nanti, contohnya ada di satu daerah wisata di Jawa Tengah, itu kita saat di pos, setelah, pembayaran, itu kita dikasih, QR code, ya QR code, kita scan QR code-nya dari handphone atau dari tablet. Nah, kita scan dulu tuh. Nah, nanti akan muncul, maps-nya, peta si, wisatanya, kemudian, gambarnya apa aja yang di dalam itu. Jadi sebelum sebelum kita datang ke lokasinya atau kita sebelum keliling, kita tahu nih, mana yang mau kita tuju dulu, apa mau ke, eee, daerah satu, daerah 2, daerah 3 gitu ya. Yang mungkin daerah satu mungkin, banyak, kebun binatangnya, daerah 2 mungkin banyak permainan anak-anaknya, daerah 3 mungkin, tempat penginapannya. Jadi kita lihat dulu gitu ya. Nah di situ sudah ada. Nah kalau untuk yang terkait di toko retail itu nanti, contohnya misalnya kalian mau belanja nih, ada semacam beli sofa. Nah, sebelum kalian memutuskan beli sofa mana yang enak gitu ya, yang pas dengan ruangan kalian, dengan, kalian suka warnanya apa. Nah nanti, eee, kalian barcode dulu, scan barcode, eee, sorry bukan barcode ya, code ya, barcode dengan QR code itu beda. Nah, scan QR code, kemudian nanti akan muncul nih, gitu ya, taruh di sini, kira-kira sofanya yang cakep apa gitu ya, yang menarik apa. Nah, kalian scan, kemudian kalian arahkan markernya ke sini, nanti akan muncul sofanya di sini, gitu ya, sofanya di sini akan muncul. Nah, kalian bisa pilih sofa warna apa, bentuknya seperti apa, yang akan muncul seperti ini, yang jadi cocok lokasi dari ruangan yang kalian pilih, ya. Nah, kalau untuk yang terkait dengan iklan, contoh, produk makanan, ya, produk makanan, misalkan kalian nanti akan buat suatu produk makanan yang siap saji, nanti akan kalian, eee, marker itu di atas piring, ya. Jadi soalnya nanti muncul tuh makanan di atas piring, ya. Jadi akan terlihat seperti itu, ya. Oke, nah yang berikutnya adalah yang mau kita, eee, sampaikan, oke, peran Android dalam penerapan AR ya. Jadi untuk memperluas persepsi pengguna ya seperti tadi ya, jadi sebelum beli, eee, bisa merasakan dulu secara, apa namanya, maya gitu ya, bahwa barangnya ada, bentuknya ada, warnanya sudah, siap gitu ya, seperti itu persepsinya. Kemudian tools ya, berarti, pengguna juga nanti akan familiar dengan yang namanya, augmented reality ini. Nah kemudian
eee, yang tadinya kita harus ke satu lokasi gitu ya, kita datangi, tapi dengan menggunakan, AR ini kita bisa berinteraksi secara langsung, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih keperluan dalam pemasaran digital dan keperluan dalam aplikasi yang lain, seperti edukasi, permainan, perwisata gitu ya, seperti itu. Oke, nah di sini strategi pemasaran digital berbasis AR yang nanti, kita akan terapkan ya, karena ini buat kalian juga nanti ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja atau dunia usaha yang kalian bikin ya, jadi kalian udah bisa nih membuat strategi pemasaran berbasis augmented reality ya. Jadi ini mengurangi, eee, istilahnya cost nanti ya di, kemudian hari. Nah, jadi strategi pemasaran digital berbasis AR itu memanfaatkan teknologi augmented reality untuk menciptakan pengalaman interaktif bagi konsumen, ya. Nah, kemudian memungkinkan AR memungkinkan perusahaan untuk menampilkan produk atau layanan secara lebih menarik dan informatif, ya. Jadi, nanti contoh untuk makanan, di makanan itu perusahaan bisa menampilkan ingredients. Ya, ingredients tahu kan ya ada, apa, sajiannya apa gitu yang di gitu, yang di dalam si makanan itu, ya. Jadi nanti contoh kita mau beli susu kemasan, kita mau tahu nih ingredients-nya apa, misalkan lemak jenuhnya berapa, lemak tidak jenuhnya berapa, berapa persen. Nah itu udah muncul dengan menggunakan, aplikasi, AR ini ya. Jadi si susu kemasannya muncul, kemudian dari ingredients-nya muncul gitu ya. Nah, atau juga kalian nanti mungkin bikin yang namanya jualan di situ buah semangka ya, ya yang mungkin yang tidak berbiji gitu ya. Nanti ada tuh kandungan-kandungannya gitu ya, kandungan, vitaminnya atau apa, airnya berapa gitu. Nah itu bisa kita masukkan ke dalam AR. Ya jadi nanti si penggunanya juga akan melihat nih, jadi kalau dia beli semangka, tahu nih kandungannya apa gitu loh, buat vitaminnya apa, buat kesehatan kita apa gitu. Ya jadi, banyak manfaatnya di situ. Oke, nah keuntungannya jika pemasaran menggunakan, AR, augmented reality, ya tadi, menyediakan pengalaman yang unik, kemudian keterlibatan, penjual itu lebih erat gitu ya. Nah kemudian juga ini membedakan merek dari pesaing ya. Jadi nilai tambah, nilai unik kalian untuk memasarkan produk ya. Jadi jangan jangan, ragu-ragu ya. Jadi menganggap, "Ah nanti yang belanja juga nggak ngerti." Ya jangan begitu ya. Jadi kita harus, punya, positif bahwa dengan kita bikin begitu, kan kita nggak tahu ya market kita siapa nanti kalau udah lepas di luar, nanti bisa jadi kayaknya bagus nih produk dari si A, produk dari si B gitu ya, sudah lengkap datanya. Nah itu akan menjadi orang lebih trust kepada kalian gitu ya, kepada, usaha kalian yang menggunakan, augmented reality itu ya. Oke. Kemudian tujuan strategi augmented reality ya, meningkatkan interaksi dengan konsumen, meningkatkan penjualan, dan memperkuat merek ya. Nah, ini